Dan ini teman-teman, saham Sage, saya diguyur di saham Sage teman-teman, diguyur deras sekali ke saham di saham Sage sampai ARB teman-teman. Sempat ada perlawanan sedikit tapi diganjel kurang lebih 200.000 lot di harga ARB dan saya loss 14% teman-teman. Loss yang sangat besar di satu kali trade ya. Tapi ya cuman satu lot sih teman-teman. Cuman satu lot. Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader, channel yang biasa share video-video live trading scalping saham saya sebagai bahan evaluasi teman-teman. Sebelum video dimulai, saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual dan beli saham apapun. Jadi keputusan jual dan beli saham sepenuhnya dari tangan teman-teman masing-masing ya. Oke teman-teman, di hari ini ya teman-teman, trading scalping saham saya di tanggal 13 April 2023 nih teman-teman. Ini di market opening saham pipa langsung ngegas kenceng banget ya teman-teman, masih sangat volatil sekali. Saya pertimbangkan ini menarik ya, saya pertimbangkan masuk di 199 ini menarik teman-teman bagi saya ya, karena volatilitasnya tinggi nih teman-teman dan masih awal opening. Tapi ini seperti biasa ya, sekuritas saya belum dapat dan ini akhirnya dapat ya. Saya dapat di average 199 dan sudah floating profit ya sekitar 1,5% ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di overnya, ada over tebal di harga 206 nih teman-teman. Kita lihat apakah dia kuat nanjak, sepertinya enggak ya, berat ya. Nah itu saya jemur aja langsung dan trade pertama saya cuan ya. Cuan yang pertama nih teman-teman. Nih saya masih lihat lagi saham pipa dan untuk pertimbangkan, mau coba pertimbangkan untuk masuk nih teman-teman. Ini kita lihat-lihat dulu bid overnya. Kalau dilihat itu di harga 199 ke bawah itu tipis ya teman-teman, jomplang sendiri ya. Jadi kalau seandainya 202 sama 200 dicabut, ini bisa rontoknya cepet banget. Nah itu ya, rontoknya cepet ya teman-teman. Jadi saya juga masih hati-hati sekali untuk masuk ya, karena masih rawan seperti itu. Dan ini dibawa turun dalam, dan memang belakangan saham-saham yang rame hanya saham-saham yang baru IPO ini yang gocekannya masih seram sekali ya teman-teman. Ini saya lihat-lihat di saham Pada ya, masih kurang begitu menarik ya teman-teman. Saya balik lihat lagi ke saham GDST, udah tinggi sekali. Saham Asri juga saya lihat-lihat. Ini saya mencari saham-saham yang ini dari running trade ya teman-teman, dari running trade seperti itu. Dari running trade mana saham-saham yang menarik nih, saya lihat. Lalu ada pipa tadi ya, saya langsung lihat. Nah ini saham pipa menarik lagi dan saya langsung cepat itu di 202 saya masuk, tapi size-nya lebih kecil sedikit ya, sekitar 50 lot nih teman-teman. Dan dapat ya barangnya. Itu udah sempet ke 204 ya, mulai dimakan perlahan, tapi di 206-nya tebel nih teman-teman dan ada yang haki. Jadi saya coba turunin ke 204 aja. Masih sambil menunggu teman-teman. Sambil pertimbangkan kalau nggak sesuai. Nah ini kayaknya sepertinya nggak kuat naik ya. Jadi saya nggak mau lama, nggak kuat naik dia, saya mau langsung cut loss di harga BEP teman-teman, rugi fee. Tapi ini nggak dapat teman-teman. Dan kalau ini videonya saya cepetin ya teman-teman. Nah ini videonya saya cepetin karena sekuritas saya sempat ngerestart ya ketika itu. Jadi saya cepetin aja dan ini saya langsung udah turun ya, udah loss. Saya ke 200 nggak dapet, dia ke 199, saya coba jemur di 199 sambil masih menunggu ya teman-teman, sambil masih menunggu seperti itu. Nah ini padahal ya tinggal dikit lagi itu dan ditebelin lagi ya, tinggal sedikit lagi dan ya nggak jadi ke sell di 199 ya teman-teman. Ternyata ketahan dan nggak ada buying power ya. Nah itu padahal udah kecicil satu lot ya, dan dia malah dibawa turun ke 198 nih teman-teman. Udah saya pertimbangkan, udah langsung buang aja ke bawah karena tadi udah salah ya teman-teman. Daripada, nah ini saya belum login ya di portofolionya karena tadi sempat restart OLT-nya seperti itu. Nah, kita tunggu, saya coba lihat dulu. Nah ini profit saya turun di saham pipa. Untuk trade kedua lost ya teman-teman. Seperti itu. Ini sambil saya coba lihat-lihat lagi saham-saham yang menarik yang bermunculan di running trade nih teman-teman.
yang bermunculan di running trade. Di pagi ini tuh sebenarnya saham Sage cukup rame ya teman-teman, tapi ya seperti tadi di awal ya, di saham Sage ini saya udah paham bahwa ini udah naik terlalu tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham GDST ada panik sell, turun terus dia teman-teman, tapi saya masih menunggu nih. Kalau seandainya ada buying power, saya akan coba lihat-lihat dulu. Nah, itu ada ya buying power, jadi saya ikutan masuk nih teman-teman. Jadi ini saya memanfaatkan momentum panic selling ketika turun dan ada buying powernya, saya ikutan masuk, tapi dalam sizing yang gak terlalu besar ya teman-teman. Saya jemur di 192 nih. Saya dapat average tadi 189, saya jemur 192 dan dapat ya teman-teman. Dapat tipis-tipis aja, lumayan ya. Tipis-tipis aja karena di kondisi market yang saat ini bagi saya nih agak lumayan sulit ya untuk cari cuan, lebih kecenderungannya lebih resikonya lebih besar seperti itu, karena nggak banyak saham-saham yang menarik gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lain beda malah dari sisi teman-teman banyak yang masih dapat cuan ya, mungkin boleh juga ya share di kolom komentar ya, bagaimana cara teman-teman mendapatkan saham-saham yang menarik nih teman-teman. Ini saya masih coba lihat-lihat ya, masih coba saya pantau-pantau lagi saham lain yang ada di running trade nih teman-teman, saham lain yang ada di running trade. Ini saya cek juga PTMP overnya tebal sekali, dan saham Sage nih mulai volatil ya teman-teman, mulai ada haki seperti itu. Tapi kalau dilihat itu overnya diisi lagi ya sampai 3.000 tuh teman-teman. Nah, ini memang mungkin saya nggak tahu ya, tapi berdasarkan analisa saya ini sepertinya memang saham Sage ini lagi cari-cari perhatian retail ya, karena transaksinya rame gitu ya. Jadi memang lagi mau cari perhatian ke retail supaya retail masuk seperti itu. Ini masih coba saya lihat-lihat dulu. Mulai ada haki ya, tapi nggak overnya bidnya tetap diisi lagi teman-teman. Ini saya coba lihat saham-saham lain yang muncul di running trade, apakah ada saham yang menarik. Sepertinya masih belum ada, dan di saham Sage ini ada over tebal ya, 110.000 lot itu di harga 354 teman-teman, di harga 354. Nah, ini kalau dilihat ya secara chartnya, saya coba tarik tadi tuh, memang ini secara historisnya saham Sage ini udah mulai serem ya, udah mulai resikonya sangat tinggi untuk ikutan masuk di saham ini teman-teman. Jadi memang saya iseng aja tuh ya, masuk satu lot ya teman-teman. Saya hanya masuk satu lot yang tadi saya buat di video di awal ya teman-teman. Ya mungkin karena cuma buat kebutuhan konten aja ya teman-teman, buat seru-seruan. Karena kalau kita maksain masuk dalam size yang besar, ini sama aja bunuh diri nih. Kalau ini namanya, kalau menurut saya, pertarungan yang nggak bisa kita menangin teman-teman. Mungkin bisa untuk ambil tipis-tipis, tapi resikonya nggak sebanding sama potensi cuannya gitu ya. Jadi ya teman-teman juga mudah-mudahan nggak ada yang kejeblos di saham Sage. Mungkin kalau ada boleh sharing ya, boleh sharing di kolom komentar. Mungkin kita bisa sama-sama saling sharing pengalaman di saham Sage ini di trading tanggal 13 April kemarin ya teman-teman. Saya coba lihat saham lain ya. Saham Esta kurang begitu menarik ya, kurang begitu rame. Saham Dewi ada over tebal 326. Nah, ini saya sambil lihat-lihat. HAJJ masih juga belum ada pergerakan yang menarik untuk di scalpingin ya. Jadi kalau saya memang prefer tuh untuk cari emiten-emiten yang transaksinya rame dan ambil kesempatan ketika buying powernya tinggi, dan biasanya nggak tinggi ya teman-teman. Saya tipis-tipis aja untuk ambil cuan, tipis-tipis aja seperti itu. Ini masih sambil saya screening, cari-cari dari running trade nih teman-teman. Ada saham HATM, saham Asya juga saya coba lihat. Nah,
Ini sebenarnya kalau kita lihat itu, saham Sage saya ya di fast order tuh udah mulai cuan tuh teman-teman, cuan 1,1% ya. Cuan 1,1% ini kita masih coba teman-teman, saya minta masih coba untuk tetap, stay nunggu supaya teman-teman punya pemahaman ya, punya punya ngelihat view yang seluruhnya nih. Ini saya sempat cuan nih teman-teman di saham Sage. Dan memang, saya nggak ngelirik ya, emang cuman buat naruh satu lot aja itu istilahnya, nitip sendal aja gitu. Dan kalau misalnya di bawah ARB juga saya memang udah siap karena memang cuman satu lot seperti itu teman-teman. Ini saya sambil lihat-lihat saham HJJ. Ya, saham HJJ udah mulai ada bantingan-bantingan, chartnya itu mulai down ya, downtrend ya, mulai downtrend seperti itu. Ini juga yang jadi alasan saya kenapa saya mulai nggak terlalu sering ya bikin konten-konten live trading, karena kalau kadang saya buka market saya lihat-lihat tapi nggak ada yang begitu menarik, saya lebih sering lihat-lihat nggak jadi masuk dan akhirnya nggak jadi bikin konten ya teman-teman, karena memang saya sendiri juga bukan full time trader yang masih punya pekerjaan lain teman-teman. Saya masih punya pekerjaan lain yang jadi main job, jadi justru trading ini saya jadikan malah side job ya teman-teman, part time trader seperti itu. Jadi ketika waktunya ada, marketnya lagi bagus baru saya masuk. Jadi ya nggak bisa terus-terusan bikin konten live trading ya, apalagi kondisi marketnya cenderungnya sideways teman-teman. Tapi kalau belakangan saya lihat nih, investor asing mulai melakukan net buy ya di saham-saham big cap nih, mudah-mudahan IHSG-nya cepat terkerek. Dan ini ya, ini saham Sage mulai diguyur tadi. Nah ini bidnya dicabut cuman yang tipis-tipis itu biasanya retail dan diguyur dalam teman-teman, diguyur dalam. Nih langsung ke harga ARB dan ditaruh sekitar 200.000 lot teman-teman, dan saya loss ya sekitar 14%. Tapi karena satu lot saya biarin dulu, saya seru nonton aja nih, malah teman-teman saya seru nonton aja. Ini ada ya buying powernya tapi saya rasa nggak kuat ya, karena udah diganjel 390 sekian ribu lot itu. Nah, sedangkan nih yang beli, saya ragu kalau ini ada big player yang beli ya, justru ini mungkin retail yang spekulasi aja ya. Nah, kalau menurut saya dia mungkin yang beli di bawah itu beranggapan wah mudah-mudahan nanti ditarik lagi gitu. Tapi kalau saya pribadi sih ngelihat saham yang seperti ini udah jelas saya hindarin ya teman-teman, karena resikonya jauh lebih tinggi dibanding rewardnya gitu. Ini juga saya sebenarnya masih sambil lihat-lihat juga saham-saham lain yang mungkin ada menarik lah ya, tapi saya masih tetap nggak ketemu nih teman-teman saham-saham yang menarik. Kalau saya paksain untuk trading yang ada malah malah ngegerus aset ya teman-teman, akhirnya malah cuman cut loss doang. Jadi saya lebih nggak terlalu lama tradingnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman juga trading di tanggal 13, apakah teman-teman ada yang kena juga di saham Sage atau malah cuan di saham Sage? Boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, support saya supaya saya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.